Ada kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diajarkan ayat kursi oleh syaitan. Ceritanya Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal dan sempat 3 kali didatangi oleh syaitan yang selalu mencuri Baitul Mal. Malam pertama tertangkap, dia minta ampun, dilepas. Malam kedua tertangkap, dia minta ampun lalu dilepas. Malam ketiga tidak dilepas. Pokoknya hari ini kamu akan kulaporkan kepada Nabi. Ya, kata Abu Hurairah, aku lihat tingginya kalau dia berdiri seperti anak remaja. Tapi ketika aku bilang, coba lihatkan tanganmu, aku lihat tangannya seperti anjing. Dan dia bilang, di kalangan jin itu tidak ada yang lebih kuat daripada diriku. Maka Abu Hurairah bilang, pokoknya kamu kolaborkan sama Nabi. Maka diajak negosiasi lah Abu Hurairah oleh si setan. Setan itu bilang, lepaskan saya, dan sebagai imbalannya saya akan ajarkan kamu satu ayat yang kalau kamu baca maka setan-setan akan lari darimu. Akhirnya diterima negosiasi ini Abu Hurairah karena butuh ilmu. Maka dia tanya, ya sudah, kamu dilepaskan. Tapi apa ayatnya? Maka dijawab apa? Ayat kursi. Esok harinya Abu Hurairah datang kepada Nabi dan bercerita tentang apa yang dia alami dalam 3 malam. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi SAW, itu si setan, dia memang berkata jujur kepadamu meskipun dia itu pendusta. Maksudnya, meskipun setan itu pelaku kebatilan, ketika yang dia sebutkan bahwa ayat kursi itu bisa menjaga dari syaitan, itu adalah kebenaran, maka Nabi suruh Abu Hurairah untuk terima. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Saya pertama kali ketemu hadis ini waktu baca buku kecil judulnya Al-Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang dulu pernah saya tamatkan di Namirah tahun 2015. Judulnya Jangan Menolak Kebenaran, judul bab itu. Dan cerita ini yang dibawakan. Suatu hari saya bertemu dengan salah seorang ustadz bermanhaj salaf dan beliau salah satu yang senior. Beliau tahu bahwa saya suka duduk di kajian ustadz yang memang ada syubhatnya. Kenapa saya suka duduk di situ? Karena enak aja bawaannya. Sebagaimana memang sebagian pembawa syubhat itu enak kalau didengarkan. Bahkan kadang-kadang lebih enak daripada ustadz sunnah. Ya, retorikanya lebih bagus. Beliau bilang, sebenarnya ustadz yang fulan itu, yang antum sering duduk di kajiannya, itu ada syubhat-syubhatnya deh. Nah, cuman kan antum ini masih baru belajar, belum bisa beda-bedakan gitu. Mana dalil, mana dalih, mana kebenaran, mana pembenaran. Antum kan belum bisa bedakan gitu. Kalau saran saya sih, antum mendingan duduk di kajian yang enggak usah campur-campur daripada nanti kena syubhat. Terus saya bantah kata-kata ustaz itu dengan ini. Tapi ustaz, bukankah ada ceritanya Abu Hurairah kita harus menerima kebenaran dari siapapun? Maka ustaz itu bilang, ya sambil sedikit tertawa tapi kejut. Karena beliau maksudnya mau lurusin saya, tapi kok saya yang bantah. Tapi beliau punya tanggung jawab untuk meluruskan saya, maka beliau bilang gini, antum harus bisa bedakan antara menerima kebenaran dengan menimba ilmu. Itu 2 hal yang beda. Menerima kebenaran itu dari siapapun, meskipun dari setan, berdasarkan hadis itu. Tapi menimba ilmu itu harus pakai filter. Antum harus pilih siapa yang jadi guru antum. Itu 2 hal yang beda. Menerima kebenaran itu bisa jadi terjadi insidental. Ada anak kecil ngomong sama antum nih, om, jangan buang sampah sembarangan om. Insidental terjadi. Maka kita harus terima meskipun anak kecil yang ngomong. Nggak boleh kita bilang, ah kamu ini pipis belum lurus saja, menasihatin orang tua. Nggak boleh. Tapi itu insidental. Beda dengan menimba ilmu. Antum memang sengaja dari rumah duduk ke situ. Antum sudah siap untuk mendapatkan yang maksud antum itu dapat ilmunya. Padahal bisa jadi yang sampai ke diri antum itu bukan ilmunya, tapi syubhatnya. Cuma antum tidak merasa, antum tidak tahu syubhatnya. Terus saya mulai nanya, emang syubhatnya apa Ustaz? Nanti syubhatnya isinya tentang ya seputar perpolitikan, sering memanfaatkan ayat-ayat atau dalil-dalil global untuk membenarkan gerakan-gerakan politik yang dibawanya. Seperti apa misalnya? Ini sudah di luar dari konteks cerita Ustaz itu. Seperti ada orang berkata, dulu di zaman Nabi SAW ketika Nabi bagi ghanimah kepada para sahabat, kemudian ada yang celetuk di belakang, wahai Muhammad, baginya yang adil. Kalau baginya kayak gini nggak adil. I'dil fa innaka lam ta'dil. Berbuat adil lah. Ini kamu ini belum berbuat adil. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau saya saja tidak dianggap berbuat adil, terus siapa yang berbuat adil? Laki-laki itu ngambek, pergi dia. Umar bilang, ya Rasulullah, saya penggal aja kepalanya. Maka Rasulullah bilang, tidak boleh, jangan. Karena Rasulullah juga takut nanti akan tersebar bahwa Muhammad bunuh sahabatnya. Masa ikut perang malah dibunuh. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan apa? Akan keluar dari laki-laki ini keturunan-keturunan yang mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Ini nanti muncullah dari mereka, dari orang ini, generasi anjing-anjing neraka. Maksudnya apa itu? Khawarij. Siapa laki-laki itu? Dzul Khuwaisirah. Laki-laki ini disebut dengan nama Dzul Khuwaisirah. Ada orang di zaman sekarang berdalil dengan cerita itu. Mereka bilang, nah di zaman Nabi saja ada orang menegur pemimpinnya di hadapan orang banyak.
berarti boleh dong. Jadi demo di jalanan sambil bawa tomat, jelek-jelekin pemimpin, itu sudah ada dari zaman Nabi. Jadi biasa aja. Maka kita katakan syubhat ini. Tapi dan terlalu bodoh gitu untuk mengambil dalil dengan seperti itu. Karena iya kalau yang ngomong itu Umar misalnya, ya Rasulullah, adil dong. Ujung-ujungnya ternyata Umar itu jadi sahabatnya Nabi, jadi orang dekatnya Nabi. Bahkan Nabi sampai bilang kalau ada Nabi setelah Muhammad itu Umar. Kalau Umar yang melakukan mungkin jadi dalil. Lah yang melakukan itu setelah itu dicap Nabi sebagai nenek moyangnya anjing-anjing neraka alias Khawarij. Bagaimana bisa perbuatannya orang Khawarij dijadikan dalil di zaman sekarang untuk diterapkan? Demo di tengah jalan mencela pemimpin. Orangnya sudah dicap jelek, kok dijadikan sebagai dalil? Kalau kita bilang ya itu sunnah dari zaman Nabi, oh ya itu sunnahnya orang Khawarij. Berarti demo di tengah jalan yang isinya menghujat pemimpin itu adalah sunnahnya orang Khawarij. Nah cuma kadang-kadang ya zaman waktu itu kan saya ketika dinasihatin saya masih mahasiswa, darah masih mendidih. Ya sekarang juga masih mendidih sih. Cuman sudah bisa ditekan gitu kan. Darah masih mendidih di omongin tentang pemerintah ini zolim, pemerintah ini turun dari PKI, Cina datang ke sini. Gitu mendidih, mendarah, panas gitu. Jadi benci sama pemimpin. Dikasih syubhat seperti itu. Dulu ada orang namanya Dzul Khawaisiro, Nabi ini. Kita semakin yakin dan akhirnya kita jadi orang-orang yang masuk dalam syubhatnya dan jadi pelakunya. Ya maka ini saya ceritakan agar teman-teman jangan sampai salah paham. Dalil Abu Hurairah ini berkaitan dengan menerima kebenaran, bukan menimba ilmu. Tidak sama. Jangan nanti antum datang ke majelis-majelis ilmu yang isinya syubhat lalu pakai ayat ini. Ya, dua konteksnya ini nggak sama. Adapun untuk menimba ilmu, maka para salafus saleh itu punya prinsip filter. Mereka memfilter siapa guru-guru yang akan mereka ambil ilmunya. Tidak semuanya mereka ambil. Kata Ibnu Sirin, ya, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kalian timba itu nanti akan mencerminkan agama kalian. Maka lihat-lihat, difilter siapa yang kalian ambil ilmunya. Tidak semua ustadz jadi ustadz terus diambil ilmunya. Dan berkata, ambil aja baiknya, buang buruknya. Kalimat-kalimat seperti ini sudah sejak lama saya bantah. Ada sebagian dai yang berkata, Ustadz Firanda bagus, ambil ilmunya. Kalau ada kurangnya, buang buruknya. Ustadz Syafiq itu juga bagus, ambil baiknya, buang buruknya. Nanti setelah itu disandingkan dengan nama-nama yang banyak syubhatnya. Fulan itu juga bagus, ambil baiknya, buang buruknya. Padahal itu banyak syubhatnya. Lalu mau digeneralisir, jadi dimulai dengan Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq yang mungkin kita memang mau ambil ilmunya. Setelah itu diikuti dengan nama-nama yang banyak syubhatnya untuk akhirnya kabur. Siapa yang benar, siapa yang salah, mana salah, mana bukan. Jadi kabur, jadi nggak jelas buat orang awam. Lalu diakhiri dengan slogan ambil baiknya, buang buruknya. Maka kita jawab, kalau antum duduk dan antum bisa ambil baiknya, buang buruknya, berarti antum lebih pintar dari ustadznya. Karena antum punya kemampuan mengambil baiknya dan membuang buruknya, ustadznya tidak bisa memfilter itu kapan baik, kapan buruk. Ada 10 ustadz, antum ternyata lebih pintar dari semua ustadz itu. Karena semua kebaikannya antum bisa ambil dan semua keburukannya antum bisa tolak. Begitu dong jadinya.